Menko Polhukam sore hari ini, saya ingin menginformasikan bahwa baru saja jam 16.30 saya diterima oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, dan saya menyampaikan permohonan berhenti sebagai Menko melalui sebuah surat yang isinya hanya 3 paragraf. Halo sahabat Artatama, berjumpa lagi di channel Artatama TV. Sahabat Artatama TV, jangan lupa like, share, subscribe, dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. Mahfud MD sekaligus calon wakil presiden nomor urut 3, menyatakan mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo. Pada hari yang sama, seorang pejabat senior kantor staf presiden turut mundur dan spekulasi beredar tentang ketidaknyamanan di dalam istana menjelang Pilpres 2024. Apa yang terjadi di istana? Siapa yang akan menggantikan Mahfud MD? Apa imbas pengunduran diri Mahfud MD terhadap situasi di kabinet Presiden Jokowi? Mahfud MD telah menemui Presiden Joko Widodo pada Kamis, 01.02, untuk membahas pengunduran dirinya sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam. Dirinya mengaku telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Jokowi pada Kamis, tanggal 1 Februari tahun 2024, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Saya menyampaikan permohonan berhenti sebagai Menko Polhukam melalui sebuah surat yang isinya hanya 3 paragraf. Jelas Mahfud dalam konferensi pers di kantor Menko Polhukam pada Kamis, tanggal 1 Februari tahun 2024. Surat itu, kata Mahfud, memuat ucapan terima kasihnya kepada Jokowi karena telah mempercayai dirinya untuk menjabat sebagai menteri di kabinetnya sejak tanggal 23 Oktober tahun 2019, dengan penuh kehormatan. Oleh karena saya sekarang ikut kontestasi politik untuk melanjutkan estafet kepemimpinan nasional yang harus terus berjalan, maka saya mohon berhenti, ujar Mahfud menjelaskan isi suratnya kepada Jokowi. Dia kemudian menjelaskan bahwa dalam pertemuan yang berlangsung happy itu, Jokowi menerima surat pengunduran dirinya. Sehari sebelumnya, Mahfud mengatakan dirinya akan pamit baik-baik kepada Presiden Jokowi, seraya menekankan pentingnya etika. Etika adalah ekspresi dari moral, etika adalah ekspresi dari kejujuran, etika adalah penghayatan keagamaan dan kesantunan budaya. Makanya saya tidak akan mengatakan apa-apa sebelum saya bertemu kepada Presiden, ujar Mahfud pada Rabu, tanggal 31 Januari tahun 2024. Pada hari yang sama, Deputi VP Kepala Staf Kepresidenan, KSP, Jaleswari Pramodawardhani, mundur dari jabatannya dengan alasan menghindari situasi di mana saya dapat dipersepsikan sebagai beban politik bagi Bapak Presiden ataupun lembaga kepresidenan. Jaleswari diketahui telah masuk dalam tim pemenangan Ganjar Mahfud. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan kabinetnya sejauh ini sangat solid. Merespons keputusan pengunduran diri dari jajarannya, mantan Gubernur DKI Jakarta mengatakan, itu hak, dan saya sangat menghargai. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, berpendapat langkah yang diambil Mahfud MD sudah tepat. Kata dia, selama di kabinet, Mahfud MD kerap mengkritisi kinerja pemerintahan terutama di bidang hukum.
Itu ada konflik of interest, konflik kepentingan, tidak bagus untuk kepentingan elektoral, tidak bagus untuk kepentingan pencitraan. Jadi lebih bagus mundur, kata Ujang. Meski banyak kalangan menyebut langkah Mahfud ini terlambat, tapi Mahfud dinilai masih punya kesempatan untuk mengerek suara pada hari-hari jelang pencoblosan, tanggal 14 Februari tahun 2024. Uang melihat langkah Mahfud ini ditempuh untuk mengejar kemenangan 2 putaran dari pesaing terketatnya pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Amin. Selama ini bersaing dengan Amin memperebutkan tiket putaran kedua. Yaitu kan dikaitkan dengan momentum yang pas dengan dirinya, mundurnya sebagai strategi elektabilitas, katanya. Apa efek pengunduran diri Mahfud MD? Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto berharap sikap Mahfud MD yang memutuskan mundur sebagai Menko Polhukam diikuti oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Menhan. Semoga keteladanan integritas dari Prof. Mahfud MD ini dapat menular, termasuk ke Pak Prabowo, sehingga mundur, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 1 Februari tahun 2024. PDIP adalah partai pengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam pemilihan presiden tahun ini. Lebih lanjut, Hasto mengatakan PDIP masih mencermati dinamika politik saat ditanya kemungkinan kader Partai Banteng tersebut mundur dari kabinet saat ini. Sejumlah kalangan melihat kemunduran Mahfud MD dari kabinet tidak terlalu berdampak signifikan terhadap kabinet di istana. Kabinet Jokowi masih adem ayem, kecuali 15 orang menteri mundur. Sekarang menteri-menteri, dengan jabatannya enak masing-masing. Jadi kalau saya melihat efek gonjang-ganjing di istana, tidak terlalu, kata Ujang. Pengamat politik dari Universitas Nasional, UNAS, Lely Aryani, juga melihat Jokowi juga sudah nampak siap dengan pengganti Mahfud MD. Nggak ada efek apa-apa. Kelihatannya Pak Jokowi pemerintahannya tetap berjalan, kata Ujang, menganalisa. Bagaimana situasi kabinet Jokowi hari ini? Namun, Lely tetap melihat adanya situasi tidak nyaman di dalam kabinet, terutama yang dihadapi oleh Mahfud MD sendiri. Menurutnya, sejak kampanye Pilpres makin masif, Mahfud MD sudah tidak banyak dilibatkan dalam kabinet. Misalnya, harusnya kemarin ketika Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri mendapat tugas ke luar negeri, harusnya kan, pengganti sementara, ad interimnya Menko Polhukam. Tapi Pak Jokowi menetapkan Menkominfo, katanya. Sepekan sebelum mengundurkan diri, Mahfud MD juga sempat menyampaikan ada yang hilang, yaitu kehangatan di dalam rapat kabinet. Biasanya dulu, saling peluk bercerita berdiri di sini, yang sana ketawa di sana. Sekarang duduk dulu sebelum mulai, minum sendiri, gurau-gurau sudah tidak ada, kata Mahfud MD. Mahfud bercerita sidang kabinet akhir-akhir ini berjalan lebih cepat, semuanya formal, tapi tetap profesional. Cuma, kehangatan itu hilang, katanya. Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, juga mengatakan, kabinet pemerintahan Jokowi kini sudah tidak nyaman, berdasarkan cerita menteri dari partainya yang berada di kabinet. Saat ini terdapat 35 menteri dalam kabinet pemerintahan Jokowi, 8 menteri diantaranya berasal dari partai pengusung Ganjar Mahfud. Dalam kesempatan lainnya,
Hasto pernah mengutarakan bahwa menteri-menteri dari partainya tetap akan bertahan di Kabinet Indonesia Maju sampai akhir masa jabatan. Agar tidak instabilitas politik, agar tidak ada pihak-pihak ketiga yang mengail di air keruh, kata Hasto. Di sisi lain, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana menepis isu para menteri tidak kompak jelang pemilu 2024. Narasi politik itu jelas tidak sesuai fakta yang sesungguhnya, kata Ari. Ia juga memastikan roda pemerintahan akan tetap berjalan, termasuk penyelenggaraan pesta demokrasi yang mencapai puncaknya tanggal 14 Februari mendatang. Hal ini juga disampaikan sejumlah menteri di pemerintahan Jokowi. Seperti Sandiaga Uno yang mengatakan, "Saya memantau di kabinet ini situasinya masih kondusif dan tetap bekerja walaupun banyak gonjang-ganjing." Siapa yang akan menggantikan Mahfud MD? Hal ini masih teka-teki, karena orang yang akan duduk di kursi Menko Polhukam nantinya ditentukan Presiden Jokowi. Pihak istana juga masih menunggu arahan dari Presiden Jokowi. Mengenai siapa, apakah nanti akan ada menteri ad interim atau langsung definitif itu akan menjadi bagian dari keputusan dari Bapak Presiden yang akan segera disampaikan setelah beliau menerima Pak Mahfud, kata Ari. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Menko Polhukam pada Kamis, tanggal 1 Februari tahun 2024. Mahfud mengatakan saat ini rutinitas tugas dan fungsi Kemenko Polhukam dijalankan oleh 7 kedeputian di bawah pengawasan Sekretaris Kemenko Polhukam Maijen TNI Teguh Pujo Rumekso. Langkah pertama, saya mengucapkan terima kasih Bapak Presiden telah mempercayai saya. Sejak 23 Oktober 2019 saya diangkat dengan penuh penghormatan beliau kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau saat itu. Saya dilantik, lalu beliau menyerahkan kepres sendiri, sebelumnya memberi arahan secara pribadi, dan selama 4 tahun lebih kami bekerja sama dengan baik. Itu ucapan terima kasih saya. Lalu yang kedua, oleh karena saya sekarang ikut kontestasi politik untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan nasional yang harus terus berjalan, maka saya mohon berhenti. Lalu yang ketiga, Bapak Presiden, saya mohon maaf kalau selama membantu Bapak saya ada kekurangan yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Presiden. Jadi itu yang saya sampaikan. Jawaban Presiden, ya beliau juga waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nantikan informasi menarik lainnya dari channel Artatama TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.